Melanjutkan video kemarin, Xiaoyan membuka matanya, mendapati dirinya berada di sebuah ruang antah berantah. Ruangan itu tidak terlalu besar, dan keheningan yang menyelimutinya terasa begitu pekat. Tidak ada tanda kehidupan sedikit pun, hanya kehampaan yang mencekam. Matanya yang tajam menyapu sekeliling, hingga akhirnya tertuju pada satu titik. Di sana berdiri sesosok pria dengan tangan di belakang punggungnya. Sosok itu tampak biasa saja. Tidak ada aura atau jejak Douqi yang terpancar darinya, seolah ia hanyalah manusia biasa. Namun, pengalaman dan insting Xiaoyan memberitahunya bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tidak mungkin ada orang biasa di tempat misterius seperti ini. Rasa waspada semakin menguat dalam benaknya. Perlahan, kesadaran mulai menyusup ke dalam pikirannya. Ini bukanlah dunia nyata, melainkan sebuah ruang memori tersembunyi dalam teknik Dou yang baru saja ia aktifkan. Sosok di hadapannya bukan makhluk hidup, melainkan hanya fragmen ingatan yang tertinggal dari seseorang yang luar biasa. Tak lama setelah ia menyadari hal itu, suara tenang menggema di udara, tanpa ada pergerakan sedikit pun dari sosok di depannya. Great Heaven Creation Palm. Xiaoyan menyipitkan matanya. Teknik Dou tingkat tinggi yang diciptakan dari penggabungan 100 teknik Dou. Sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan meluluh lantakan segalanya. Semakin mendengar penjelasan itu, mata Xiaoyan semakin bersinar. Teknik ini jauh lebih luar biasa dari yang ia bayangkan. Namun, suara tersebut melanjutkan dengan sebuah peringatan. Hanya mereka yang telah menyempurnakan tangan mereka dengan air liur roh emas yang dapat menguasainya sepenuhnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan tersentak. Ingatannya segera kembali pada rasa sakit luar biasa yang sempat ia alami sebelumnya. Ia akhirnya menyadari bahwa itu adalah proses penyempurnaan yang disebutkan. Jika ia melewatkan tahap itu, teknik ini bisa saja menjadi bumerang yang justru menghancurkannya. Cahaya samar mulai muncul dari dalam tubuh sosok di depannya, perlahan membuatnya tampak transparan. Saat itulah, jalur meridian terlihat jelas, memperlihatkan aliran energi emas gelap yang bergerak melalui pembuluh darahnya. Xiaoyan menatapnya dengan penuh konsentrasi. Itu adalah jalur sirkulasi energi dari Great Heaven Creation Palm. Ia segera menghafalkan pola itu dengan cermat, memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Seiring waktu berlalu, sosok tersebut perlahan memudar, meninggalkan jejak kekuatan luar biasa di dalam ruang itu. Sebuah telapak tangan tak kasat mata diayunkan, menciptakan gelombang energi mengerikan. Lingkaran cahaya hitam terbentuk dan dengan cepat menyebar, seolah hendak merobek ruang di sekitarnya. Xiaoyan tetap berdiri diam, memperhatikan semuanya dengan seksama. Hingga akhirnya, suara terakhir bergema di dalam pikirannya, mengingatkan satu nama, Santo Zhaohua. Setelah suara itu lenyap, sosok tersebut benar-benar menghilang. Yang tersisa hanyalah kenangan terakhir dari seorang elit Dou Sheng. Xiaoyan membuka matanya di dalam ruangan yang nyata. Napasnya masih berat. Nama Santo Zhaohua keluar lirih dari bibirnya. Saat ia benar-benar sadar, matanya langsung tertuju pada tangan kanannya. Cahaya emas gelap berkilauan di permukaannya, seolah berubah menjadi logam hidup. Ketika ia memusatkan pikirannya, ia bisa merasakan aliran energi yang aneh dalam tubuhnya. Beberapa pembuluh darah telah terbuka, membentuk jalur energi unik. Xiaoyan segera memahami. Jalur ini adalah kunci untuk mengendalikan kekuatan teknik ini. Tanpa jalur yang benar, energi yang terkumpul dalam telapak tangan bisa menjadi tak terkendali dan berujung pada kehancuran dirinya sendiri. Senyuman tipis terbentuk di wajahnya. Ia telah mendapatkan teknik yang luar biasa. Tanpa menunggu lebih lama, Xiaoyan melompat turun dari tempat tidurnya. Ia berdiri di tengah ruangan, lalu mulai menguji teknik tersebut.
Douqi di dalam tubuhnya perlahan bergerak, mengikuti jalur yang telah ia pelajari. Awalnya, ada beberapa kesalahan yang terjadi, namun dengan ketekunannya, ia terus memperbaiki alirannya. Hingga akhirnya, teknik itu bisa dijalankan dengan sempurna. Saat sirkulasi selesai, cahaya emas gelap tiba-tiba menyelimuti tangannya. Di tengahnya, cahaya hitam berputar perlahan, memancarkan energi yang luar biasa besar. Namun, hanya dalam beberapa saat, Xiaoyan menyadari sesuatu. Energi ini menguras Douqi dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ia bisa merasakan betapa berbahayanya teknik ini jika tidak dikendalikan dengan baik. Dengan cepat, ia menghentikan aliran energi dan menggenggam telapak tangannya. Cahaya hitam yang terbentuk perlahan memudar, kembali diserap ke dalam tubuhnya. Menghela napas lega, Xiaoyan mengusap keringat dingin di dahinya. Matanya kembali menatap telapak tangannya, kali ini dengan perasaan kagum dan puas. Dalam hatinya, ia menyadari satu hal, teknik ini adalah senjata yang luar biasa kuat di dalam genggamannya. Sebuah gambaran muncul dalam benaknya. Ekspresi terkejut musuh-musuhnya saat mereka menyaksikan kekuatan ini. Dengan senyum samar dan tatapan penuh tekad, Xiaoyan berjanji, Great Heaven Creation Palm akan menjadi alat penghancur bagi lawanku di masa depan. Pagi berikutnya, di dalam menara batu yang tersembunyi di belakang Gunung Falling Star Pavilion, suasana dipenuhi ketegangan. Xiaoyan dengan hati-hati menempatkan tubuh yang akan disempurnakan di atas platform batu, sementara Yao Lao berdiri di sampingnya dengan ekspresi serius. Meski pikirannya bergejolak, ia tetap mempertahankan ketenangannya. Feng Zunzi yang turut hadir memahami betapa pentingnya proses ini. Karena itu, ia memastikan bahwa Falling Star Pavilion berada dalam kondisi siaga penuh. Para ahli yang sedang bertugas di luar segera dipanggil kembali untuk menjaga keamanan. Tidak boleh ada gangguan sedikit pun selama proses berlangsung. Setelah memastikan semuanya siap, Xiaoyan mengambil botol batu giok yang berisi pil tumbuh darah tulang dan menyerahkannya kepada Yao Lao. Tanpa ragu, Yao Lao menerimanya. Saat itu juga, segerombolan roh berputar-putar di sekitar mereka, menandakan dimulainya proses yang sangat penting ini. Feng Zunzi dan Xiaoyi Xian saling bertukar pandangan sebelum dengan hati-hati meninggalkan menara batu, berusaha untuk tidak mengganggu proses yang sedang berlangsung. Kini hanya ada Xiaoyan dan Yao Lao di dalam ruangan. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, lalu meraih gumpalan jiwa yang melayang di sampingnya. Dengan gerakan tegas, ia membantingnya ke dalam kerangka di atas platform batu, memulai tahap pertama penyempurnaan tubuh. Saat proses dimulai, botol batu giok yang berisi darah esensi Heaven Demon Phoenix perlahan terbuka. Cairan merah kehijauan mengalir keluar, menyentuh tulang putih keabu-abuan, seketika menyebabkan perubahan warna yang cepat. Dari abu-abu kusam, kerangka itu berubah menjadi merah kehijauan, dan riak energi kuat terpancar darinya. Xiaoyan tidak berhenti di situ. Dengan satu lambaian tangannya, nyala api ungu coklat melonjak keluar, membungkus kerangka. Ia dengan teliti memanaskan tulang-tulang itu, memaksa energi darah meresap ke dalamnya. Proses penyempurnaan ini berlangsung lama, hampir 1 hari penuh. Xiaoyan dengan sabar mengendalikan api, memastikan bahwa setiap bagian dari tubuh ini mencapai kondisi sempurna. Saat warna merah kehijauan pada kerangka mulai meredup, menandakan energi telah sepenuhnya menyatu, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Tanpa ragu, ia melangkah ke platform batu, mematahkan lengan kanan kerangka, dan menggantinya dengan lengan Dusheng yang diperolehnya dari sisa-sisa kuno. Dengan bantuan nyala apinya, ia memastikan kedua bagian ini menyatu sempurna sebelum kembali melanjutkan penyempurnaan. Setelah rangka tubuh benar-benar siap, Yao Lao menelan pil tumbuh darah tulang. Seketika itu juga, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menyatu dengan kerangka. Tubuh itu bergetar hebat.
Soket matanya yang kosong perlahan bersinar, dan energi misterius yang luar biasa mulai menyebar darinya. Dalam waktu singkat, daging mulai tumbuh menutupi tulang-tulangnya. Namun, Xiaoyan tiba-tiba meningkatkan nyala apinya. Daging yang baru terbentuk terbakar habis, memaksanya tumbuh kembali, lebih kuat, lebih sempurna. Proses ini berulang selama hampir 10 jam, hingga akhirnya sosok manusia yang sempurna terbentuk di atas platform batu. Sementara itu, di sebuah aula hitam besar di wilayah barat dataran tengah, suasana mencekam menyelimuti sekeliling. Kabut hitam perlahan berkumpul, berubah menjadi puluhan sosok yang berdiri tegak di udara kosong. Aura dingin yang mengerikan menyelimuti area tersebut, membuat ruangan seakan terdistorsi oleh tekanan yang mengerikan. Dari tengah-tengah mereka, sebuah bayangan biru muncul. Sosok itu tidak banyak bicara, tetapi suaranya dipenuhi otoritas. Hancurkan Falling Star Pavilion. Tangkap Xiaoyan dan Yao Chen. Jangan biarkan mereka lolos. Tanpa ragu, ratusan sosok hitam berseru lantang, menyatakan kesiapan mereka. Sesaat kemudian, sosok biru itu menghilang, menandai dimulainya rencana mereka. Di antara mereka, seorang sesepuh yang dikenal sebagai hantu tua Zai Xing menatap langit utara dengan kebencian yang mendalam. Dalam hatinya, ia bersumpah, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkan Xiaoyan dari kehancuran. Di dalam menara batu, Xiaoyan duduk diam, memperhatikan Yao Lao yang tengah bermeditasi dengan mata tertutup. Tubuhnya masih dikelilingi api, tetapi tidak ada tanda-tanda kegagalan. Proses penyempurnaan telah berhasil. Kini, langkah selanjutnya sudah bukan berada dalam kendali Xiaoyan. Jika Yao Lao berhasil menyatu sepenuhnya dengan tubuh barunya, maka kebangkitannya hanya tinggal menunggu waktu. Xiaoyan menghela napas panjang. Setelah berhari-hari mengalami tekanan besar, ia akhirnya bisa merasa lega. Meskipun tubuhnya kelelahan luar biasa, persediaan pil obat dalam cincin penyimpanannya cukup untuk membantunya bertahan. Dengan perasaan tenang, ia duduk di atas platform batu, menutup mata, dan mulai memasuki mode pelatihan untuk memulihkan energi. Ruangan pun kembali sunyi. Hanya suara lembut nyala api yang terus membakar, menandakan bahwa pertempuran besar sudah semakin dekat. Setengah hari kemudian, Xiaoyan membuka matanya setelah pemulihan penuh. Pandangannya segera tertuju pada Yao Lao, yang masih duduk diam di atas platform batu dengan mata tertutup, tanpa tanda-tanda perubahan. Xiaoyan mengernyit sedikit, tetapi ia tidak panik. Proses ini membutuhkan waktu. Mengingat bahan-bahan luar biasa yang digunakan untuk membangun tubuh baru itu, tidaklah mudah bagi Yao Lao untuk menyatu sepenuhnya dengan mereka. Mengalihkan pikirannya dari situasi tersebut, Xiaoyan mulai merenungkan kondisinya sendiri. Kekuatan yang dimilikinya masih berada di tingkat Dozun Bintang 1. Meskipun pertempuran besar sebelumnya telah memberinya manfaat yang luar biasa, peningkatan kekuatannya kini terasa jauh lebih sulit. Dengan pengamatan mendalam, ia menyadari bahwa dirinya sudah mencapai puncak bintang 1 Dozun, tetapi untuk naik ke tingkat berikutnya, setidaknya dibutuhkan waktu setengah tahun lagi. Namun, ia tidak memiliki kemewahan waktu. Situasi di Hall of Soul semakin buruk. Para ahli sejati organisasi itu belum muncul, tetapi jika mereka datang, keadaannya bisa menjadi jauh lebih sulit. Ia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Menelan api surgawi adalah metode tercepat. Namun, saat ini, ia hanya memiliki 3000 Burning Flame, dan tidak ada informasi lain tentang api surgawi lainnya. Dahulu, ia pernah menargetkan Sea Heart Flame yang dimiliki seorang tetua. Tetapi sejak orang itu mencapai tingkat Dozun, ia menghilang tanpa jejak. Harapan untuk mendapatkan api itu pun sirna. Tatapannya jatuh pada beberapa peta kuno yang diambilnya dari dalam cincin penyimpanan. Fragmen ketiga dari peta ini mencatat informasi mengenai api teratai pemurnian, peringkat ketiga dalam daftar api surgawi.
Dengan bertambahnya kekuatannya, ia semakin menyadari betapa langka dan kuatnya api surgawi ini. Bahkan Yao Lao, yang telah menghabiskan bertahun-tahun mencari informasi, tidak pernah menemukan sedikit pun petunjuk mengenai keberadaannya. Xiaoyan mempelajari peta kuno itu dengan seksama, tetapi segera menyadari bahwa fragmen yang dimilikinya masih belum cukup. Untuk menemukan lokasi api teratai pemurnian, ia membutuhkan fragmen terakhir yang keberadaannya masih menjadi misteri. Semoga keberuntunganku terus berlanjut, pikirnya dalam hati sebelum menyimpan peta itu kembali. Dari dalam cincin penyimpanan, Xiaoyan mengeluarkan sepasang pecahan tulang giok putih. Tulang ini berasal dari seorang Dosheng, seorang ahli dengan kekuatan luar biasa yang mampu menghancurkan dunia hanya dengan satu langkah. Setiap bagian tubuhnya tak ternilai harganya. Konon, sumsum tulangnya mampu mengubah seseorang menjadi jenius sejati. Tanpa ragu, Xiaoyan mulai membakar tulang itu dengan api surgawi. Meskipun keras dan nyaris mustahil dihancurkan, suhu tinggi dari apinya perlahan-lahan mulai melemahkan struktur tulang tersebut. 2 hari penuh ia habiskan dalam proses ini. Baru setelah itu, warna tulang berubah menjadi abu-abu. Dengan hati-hati, Xiaoyan menekan tulang tersebut, membuatnya hancur menjadi 3 partikel gel putih kecil. Saat partikel itu terbuka, energi misterius merembes keluar, menyebabkan suhu di sekitarnya naik drastis. Xiaoyan menyimpan 2 partikel dengan hati-hati, lalu tanpa ragu menelan 1 di antaranya. Sejurus kemudian, energi murni yang luar biasa mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Suhu tubuhnya meningkat drastis. Tanpa membuang waktu, ia segera duduk dalam posisi meditasi, memasuki mode pelatihan untuk menyerap energi tersebut. Proses penyempurnaan berlangsung selama 3 hari penuh. Ketika akhirnya ia membuka matanya, kekuatan dalam tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Dari tingkat bintang 1, ia berhasil menembus ke tingkat 2 bintang Dozun. Sumsum tulang Dosheng ini memang luar biasa, gumamnya dalam hati. Energinya lebih murni dibandingkan pil obat manapun yang pernah ia konsumsi. Tatapannya kembali pada platform batu. Yao Lao masih belum menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Sepertinya tubuh baru yang digunakan kali ini terlalu kuat, bahkan bagi seseorang sekuat Yao Lao. Namun, sebelum Xiaoyan sempat mengambil keputusan, menara batu tiba-tiba bergetar hebat. Dari luar, terdengar suara menggema di langit, penuh dengan niat membunuh. Hall of Soul telah tiba. Di Falling Star Pavilion, semua murid di Gunung Bintang Jatuh berdiri diam. Mata mereka tertuju ke langit dengan ekspresi terkejut dan waspada. Formasi pertahanan alami yang terbentuk dari meteorit memang menghalangi pandangan mereka terhadap situasi luar, tetapi ancaman besar yang mendekat dapat mereka rasakan dengan jelas. Ketegangan memenuhi udara. Kekhawatiran perlahan menjalar di antara para murid. Di puncak gunung, Feng Zunzi dan beberapa tokoh penting berkumpul di alun-alun utama. Wajah mereka dipenuhi keseriusan. Aura kuat yang datang dari luar tak bisa diabaikan. Tanda-tanda kehadiran kekuatan besar semakin jelas. Akhirnya mereka datang. Gumam Feng Zunzi dengan nada berat. Tatapannya tetap tenang, tetapi dalam hatinya, ia memahami bahwa hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Hall of Soul tidak datang hanya untuk mengancam. Kali ini, mereka datang untuk membanjiri Falling Star Pavilion dengan darah. Mereka ingin menjadikan ini sebagai peringatan bagi dunia. Feng Zunzi menarik napas dalam-dalam. Ia sudah lama tahu bahwa hari seperti ini akan tiba. Falling Star Pavilion telah menampung Xiaoyan dan Yao Lao, musuh besar Hall of Soul. Cepat atau lambat, pertempuran ini memang tak terhindarkan. Dan kini, saatnya telah tiba.